Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan tentunya seperti biasa kami melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa yang tentunya ini menjadi sebuah harapan besar, paling tidak laboratorium administrasi pemerintahan desa bisa memberikan semacam informasi, bisa memberikan edukasi kepada sobat desa yang tentunya barangkali membutuhkan sebuah kebijakan ataupun mungkin informasi penting yang harus ditindaklanjuti di tingkat desa. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Bambang Supriyanto, SHM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau selaku Inspektorat Kabupaten Batang beserta tim yaitu Bapak Imam Budianto SE. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga hadir Ibu Dwi Andiasworo SH. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Dan kami juga ditemani oleh Sekretaris Dismades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Dan tentunya luar biasa sekali. Pagi hari ini kami mendapatkan sebuah tamu yang cukup istimewa karena Pak Dr. Bambang ini beliau merupakan pakar hukum yang tentunya termasuk praktisi dan akademisi dan birokrasi juga yang tentunya butuh sebuah pencerahan terkait dengan masalah edukasi yang berkaitan dengan masalah hukum pada umumnya. Dan tentunya sudah barang tentu sobat desa, banyak sekali permasalahan-permasalahan di tingkat desa ini yang terkait dengan masalah hukum Bapak. Namun demikian butuh yang namanya sebuah edukasi terhadap sobat desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang barangkali membutuhkan sebuah kekuatan agar di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini ada semacam ketakutan bahwa ketika melaksanakan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan kegiatan yang penyelenggaraan pembangunan yang sifatnya administrasi, banyak sekali teropong-teropong yang mau tidak mau, ini butuh kekuatan besar. Jangan sampai mereka ada semacam ketakutan-ketakutan yang akhirnya secara psikis beliau down sehingga tidak bisa memberikan semacam kontribusi pelayanan di tingkat desa. Dan tentunya kita juga semacam refleksi juga Bapak Ibu Kepala Desa. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik? Termasuk bagaimana mengemas aset-aset desa, termasuk pengelolaannya itu sudah sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Nanti tentunya akan kita kupas secara tuntas setajam silet yang tentunya akan kita bahas oleh teman-teman Bapak Dokter dan tim yang ada di Inspektorat Kabupaten Batang. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Bambang Supriyanto SHM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Mas Fahri ya. Biasanya panggilnya Mas Ari. Iya Bapak. Dan Pak Tony, Pak Sekretaris. Yang pertama kami ucapkan selamat pagi ya. Dan yang kedua kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami ya. Saya beserta Irban Sus dan Irban B2PD ya, yang nanti mungkin akan secara teknis bisa menjelaskan bagaimana melaksanakan terutama terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena tugas pokok dan fungsi kami adalah di inspektorat, yaitu aparat ya, pengawas internal pemerintah, yaitu APIP, yang tugasnya adalah memberikan pengawasan secara internal. Yang punya fungsi pokoknya Binwas, pembinaan dan pengawasan. Artinya apa? Pengawasan yang dilakukan oleh kami ini adalah untuk pembinaan, Pak. Kalau terjadi hal-hal yang kurang pas, maka inilah nanti fungsi bina itu akan ngepaske, biar benar tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator. Jadi bahwa bagaimana nanti akan melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya tidak ada rasa-rasa yang mungkin takut dan sebagainya.
Makanya yang pertama mungkin sebagai suatu ilustrasi dari tugas kami ini adalah di pengawasan. Ya, pengawasan itu adalah kalau kita meminjam teorinya George Terry, Pak, kan ada POEC ya. Planning, organizing, executing, and controlling. Kami yang di terakhir kalau dalam urutan itu. Namun demikian sebenarnya controlling ini tidak dilakukan pada saat akhir kegiatan, tapi mulai di awal kegiatan. Proses planning itu juga ada controlling. Proses organizing ada controlling, dan actuating apalagi ada controlling. Makanya nanti secara praktis nanti ada yang namanya ada review, ada probability audit, ya, ada post audit dan sebagainya, dan sebenarnya ada monef dan sebagainya. Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang berasal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban di akhir. Nah, kalau ini semua berjalan dengan lancar, tentunya harapannya kegiatan-kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Artinya, para penyelenggara pemerintahan desa tidak perlu ada rasa takut. Ini dari sisi manajemen, Pak. Nah, dari sisi hukum, ya tadi karena menyinggung hukum, ya makanya kita itu punya parameter. Apa bentuknya norma? Norma itu aturan yang secara berurutan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan desa. Ya. Undang-Undang Dasar 45 kemudian turun pada Undang-Undang atau Perpu, turun pada peraturan pemerintah, turun pada peraturan menteri, turun pada peraturan daerah, turun pada peraturan desa. Nah, kalau ini sudah runtut semua, kemudian dilaksanakan dengan baik, maka kita semua yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak perlu ada rasa ragu dan takut. Kenapa kadang-kadang diliputi rasa takut? Karena pelaksanaan atau penyelenggaraan itu belum sesuai dengan norma. Ya. Kan normanya Pak, istilahnya Pak Imam ada NSPK, Pak. Ya, norma standar. Norma standar, prosedur, ya. Dan apa namanya? Kriteria. Nah, itu kalau itu semua sudah dilakukan, maka tidak perlu ada rasa takut. Siapapun yang meneropong, ya silakan aja diteropong, bahkan dibuka sekalipun, telanjang sekalipun, itu terus udah oke lah, Pak, bahasanya kan seperti itu. Nah, yang menjadikan kadang-kadang galau itu adalah karena NSPK ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, padahal kalau ini belum dilaksanakan, nanti kalau terkait dengan administrasi nanti harus dipenuhi. Kalau terkait dengan material, maka juga harus dipenuhi dan ada sanksi. Itu yang kadang-kadang menakutkan bagi penyelenggara seperti itu. Nah, inilah yang apa namanya, yang kadang-kadang perlu dibenahi. Nah, ini tadi secara hukum seperti itu intinya ya. Kemudian dari sisi pemerintahan desa, Pak, ya, itu pemerintahan desa itu kalau kita lihat sejarahnya dari sisi sejarah, itu sebenarnya pemerintahan desa itu yang murni otonomi, Pak. Ya, bahkan otonomi Indonesia itu, ya, termasuk demokrasinya itu meniru demokrasi dan otonomi desa. Ya, karena desa ini dulu sejarahnya kalau sudah terbentuk itu kan full, ya, para pendiri desa ini memimpin secara otonomi full penuh, ya. Namun dalam perkembangannya hingga kerajaan hingga Indonesia merdeka banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, sehingga otonominya sudah otonomi plus, ya, plus delegasi, ya. Nah itu. Nah, setelah itu maka mestinya dengan adanya otonomi, dengan adanya desa ini yang lebih tua dari negara NKRI, maka ada asas rekognisi. Ya, kalau kita pemerintah daerah itu ada asas desentralisasi, kalau desa itu asasnya rekognisi, pengakuan. Negara mengakui terhadap keberadaan desa. Maka wajarlah kalau sementara ini setelah timbul undang-undang desa, maka distribusi anggaran itu bertambah banyak. Tentu saja dari aspek pelaksanaan, maka tadi manajemen semakin banyak distribusi anggaran, maka pengawasannya harus semakin ketat, Pak, itu. Ya, ini seperti itu. Ini mungkin secara umum dulu saja ya, itu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tentunya masing-masing yang terkait dengan itu harus melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tadi misalnya ada Kades, Sekdes, ya Kadus, kemudian Kasih di sana, yang KAUR, ya, dan seluruh perangkat desa yang lain, maka itu harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau fungsinya ini berjalan, maka
ada teori sosial yang mengatakan teori fungsi. Kalau fungsi ini berjalan, maka seluruh tujuan yang hendak dicapai akan lebih cepat terpenuhi. Nah, tapi kalau fungsi-fungsi yang tidak akan mengganggu fungsi yang lain, Pak. Fungsi yang tidak berjalan mengganggu fungsi yang lain. Nah, inilah yang kadang-kadang atau yang sering kita sampaikan pada saat bintek, pada saat kita ada rapat koordinasi macam-macam, itulah kita melaksanakan fungsi-fungsi itu. Nah, dengan demikian ya secara menyeluruh dari berbagai macam ilmu pengetahuan ya, kolaborasi dan sebagainya, ini tentunya peningkatan kapasitas ya, terhadap pemerintah desa, baik oleh penyelenggara pemerintahan yaitu Kades beserta timnya, kemudian mitranya BPD, termasuk masyarakat, perlu ada edukasi, Pak. Jadi yang edukasi bukan hanya pemerintahan desa saja, termasuk masyarakat, karena nanti akan terjadi harmonisasi di dalam kegiatan pemerintah desa. Karena apa? Goalnya itu pelayanan masyarakat yang nanti akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat tidak gayung bersambut, maka tentunya tidak klop, Pak. Kalau mur dan baut tidak ngecun, ya tidak bisa masuk kan begitu. Ini secara umum itu dulu. Ya mungkin nanti apakah nanti kembali ke Pak Moderator dulu atau mungkin langsung Pak Imam dan Pak Woro. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Ilustrasi yang cukup mantap. Karena bagaimanapun desa ini dengan sebuah pengelolaan keuangan yang cukup banyak, hampir 1 miliar lebih kadang secara pengelolaan secara total, membutuhkan sebuah proses perencanaan. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang, tentunya proses alur perencanaan baik itu ada PJMDes, RKPDes, APBDes, proses perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring, evaluasi menjadi sebuah target kita. Dan tentunya barangkali mungkin dari Pak Imam barangkali bisa memberikan sebuah beberapa hal, karena banyak yang kami melihat permasalahan-permasalahan di tingkat desa itu luar biasa sekali Bapak, kompleks sekali, tetapi dari tahun ke tahun kalau kita melihat itu aja yang tentunya kita melihat administrasi keuangannya, peng-SPJ-nya. Nah, termasuk tadi disinggung oleh Bapak Dr. Bambang berkaitan dengan masalah kegiatan yang harapan kami bagaimana peran dari fungsi, tugas pokok dan fungsi kalau itu sesuai dengan realnya saya rasa akan mudah. Kalau ada sebuah ketidaksesuaian dengan tupoksi, barangkali kepala desa nyekel duit. Bendaranya malah nuwun sewu hanya sebatas administrasi saja yang barangkali secara pengelolaan belum pas. Ataupun mungkin ada hal-hal lain yang ini menjadi semacam evaluasi tentunya. Mungkin dari Pak Imam bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah catatan-catatan real yang ada di desa. Terima kasih. Mungkin saya akan menyambung dari apa yang akan saya sampaikan tadi, ada terkaitannya dengan apa yang disampaikan Bapak Inspektur tadi, bahwa dari planning, organizing, updating, dan controlling sudah dilakukan di desa itu, ini mungkin ada beberapa step dalam tahapan-tahapan tersebut menjadi kelemahan-kelemahan yang justru di situ sebenarnya desa bisa melakukan, tapi hal ini mungkin karena ketidaktahuan dan keabaian atau memang ada yang kesengajaan sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan ini muncul. Salah satu contoh yang pertama pada tataran perencanaan ini mungkin ada beberapa desa yang memang dalam penyusunan perencanaannya itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang secara maksimal. Nah, sehingga hanya terkesan bahwa ini hanya satu formalitas saja, dimintakan tanda tangan di rumah secara administratif, sehingga dalam sisi ketika nanti terjadi permasalahan dari sisi perencanaan ini, kadang kita dimasalahkan. Kedua, mungkin kadang keselarasan antara RPJMDes dengan RKPDes yang dibuat itu mungkin belum mengerucut pada satu ketentuan yang rule-nya yang ada. Jadi dasar RPJMDes itu harus menjadi dasar kitab sucinya pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan, untuk menyusun RKPDes, dan selanjutnya disusun dalam APBD. Sehingga ada kesalahan di salah satu sisi ketika desa itu terkait dengan kebutuhan. Mereka secara administrasi tidak mengetahui bagaimana permasalahan perubahan tersebut, sehingga kadang dilaksanakan hanya dengan merubah tanpa merubah di RKPDes atau ada hanya di APBDes, tapi tidak dilakukan
revisi terhadap RPJMD. Seperti Itu mungkin yang bisa menjadi catatan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada beberapa di desa yang kami amati. Itu permasalahan yang masuk ke masalah hukum kebanyakan adalah masalah pengadaan barang jasa itu desa. Pengadaan barang jasa desa itu merupakan satu hal sebenarnya yang bagi desa itu bukan satu ketakutan. Karena di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa itu adalah merupakan satu leg spesialis. Kita sudah mengetahuinya bahwa untuk PBJ desa itu diatur dengan peta LKPP tersendiri. Jadi di luar dari Perpres tentang pengadaan barang jasa atau Perka LKPP yang disusun untuk pengadaan barang yang lain. Di sini ada satu dikotomi bahwa seluruh pekerjaan desa itu harus dilaksanakan secara swakelola. Tapi sebenarnya kenyataannya di situ ada celah. Intinya di situ memungkinkan pengadaan barang jasa itu bisa swakelola, bisa pihak ketiga, atau kombinasi pihak ketiga dan swakelola. Nah, ini kan merupakan satu hak istimewa yang diberikan oleh desa. Nah, desa harus bisa memaknai ini. Nah, cuma memang kelemahan desa di sini bagaimana cara memaknainya. Kadang yang terjadi implementasi di lapangan itu justru berubah mindsetnya. Mindsetnya itu adalah SPJ dengan swakelola, tapi realisasi pekerjaan diborongkan. Itu mungkin celah-celah yang perlu disikapi oleh desa agar kedepannya kita tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan desa. Dalam kasusistis yang pernah saya tangani di sini sebagai Irjen Bidang Pengawasan Khusus, hal ini sering terjadi sehingga itulah yang menjadi pintu masuk. Walaupun itu tidak bisa kenakan pidana itu kepada pihak ketiga karena tidak ada SPK-nya. Karena secara real SPJ-nya adalah swakelola. Nah, makanya yang terkena ya TPK sampai ke kepala desa. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami dan perlu diformat bagaimana desa melaksanakan. Dan kaidah-kaidahnya sebenarnya tidak jauh beda dengan pengadaan barang jasa yang ada. Tapi desa itu punya leg spesialis itu. Jadi mereka diberi opsional 3, swakelola, pihak ketiga, swakelola atau pihak ketiga yang dikombinasi. Itu merupakan hak sangat istimewa yang memang dimiliki. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporan dan penatausahaan. Penatausahaan di desa itu kebanyakan tidak konsisten, tidak periodik, dibuat seperti semacam kebut semalam. Anggaran secara bertahap. Itu mungkin yang bisa menjadi kelemahan desa dan itu sering menjadi titik-titik rawan ketika terjadinya tindak pidana korupsi atau mensreah tindak pidana korupsi. Ketika seseorang menggunakan anggaran itu tidak sesuai dengan peruntukannya atau digunakan sesuai peruntukannya tapi dalam masa jeda yang lama itu sudah bisa menjadi satu mensreah pidana, tindak pidana korupsi. Nah, ini mungkin yang sering banyak tidak disadari oleh desa. Karena hal ini kalau dalam satu sampai detail ke situ, kita nanti akan kerepotan juga. Termasuk di dalamnya bagaimana perlakuan terhadap aset-aset desa. Aset-aset desa itu kalau kita tidak bijak dan tidak bisa memilah dan bisa memilih, karena di sini ada hukum lain dalam pengelolaan aset desa yang harus bersandingan dan harus selaras dengan undang-undang desa, yaitu undang-undang pokok agraria. Jangan sampai kok justru bengkok desa itu mempunyai peluang untuk dikuasai oleh pihak lain atau perorangan atau pihak ketiga. Nah, ini kuncinya di mana? Kuncinya ya di desa, di pemerintah desa. Karena desalah yang mengeluarkan rekomendasi dalam buku C bahwa itu adalah tanah siapa. Jangan sekali-kali mempermudah memberikan rekomendasi kepala desa atau melegalisasi fungsi daripada pertanahan. Harus benar-benar dikaji terutama terkait tanah kas desa. Dan yang terakhir terkait dengan pelaporan. Laporan itu mungkin desa harus bisa lebih bijak. Di sini pemenuhan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sudah dirumuskan di situ dan secara periodik seharusnya itu dilakukan. Jadi kepala desa itu setiap tahun harus membuat LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian membuat pertanggungjawaban terkait APBD yang sudah dilaksanakan.
dan dilampirkan dalam LPPD tersebut. Ini mungkin yang poin-poin yang sekiranya bisa menjadi satu acuan bagi desa untuk berjalan dan bergerak lebih baik lagi. Dan dari sisi kami, dari sisi pengawasan, sebetulnya pengawasan kami ini berjenjang. Pengawasan kami ini di dalam regulasi kita menyatakan bahwa di situ ada satu pengawasan memang dari APIP, kemudian pengawasan dari camat, pengawasan dari BPD, dan pengawasan dari masyarakat. Nah, itu harus bersinergi. Satu sama lainnya tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, jadi di sini merupakan satu kekuatan sebenarnya ketika di dalam tataran masyarakat atau dalam tataran BPD itu sudah diselesaikan secara musyawarah. Intinya lebih baik gelut ning balai desa atau gelut di desa daripada nanti masalah ini masuk ke kecamatan, ditangani oleh Pak Camat selaku mediator, atau langsung ke kami. Nah, ini yang kadang-kadang belum lewat BPD, belum lewat kecamat, tiba-tiba ke kami. Nah, sebenarnya role daripada penyelesaian itu ditempuh dulu lah, jangan sampai tiba-tiba melompat ke seperti itu. Itu Pak mungkin yang sedikit gambaran. Luar biasa sekali Pak Imam sudah memberikan sebuah evaluasi. Dan tentunya ini menjadi sebuah refleksi sobat desa semua, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa. Tentunya tadi disinggung oleh Pak Imam proses perencanaan yang tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Konsistensi. Dokumen perencanaan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam proses pelaksanaan kegiatan. RPJMDes, RKPdes, APBdes. Yang tentunya apakah dalam proses itu membutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan mekanismenya, dibahas kalau BPD opora, ya kan? Dievaluasi di tingkat kecamatan atau tidak. Itu kadang terlepas itu semua menjadi semacam refleksi kita. Dan beberapa poin ada pelaksanaan yang tentunya banyak permasalahan, pengadaan barang jasa, termasuk pelaporan-pelaporan yang setiap saat pelaksanaan monitoring, ya itu saja yang kadang terlepas. Tetapi kami coba akan sampaikan ke sekretaris Sekretaris Kabupaten, tentunya bisa memberikan sebuah refleksi terkait dengan masalah kami yang ada di tim Dispermades, pembinaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, sampai kita apel SPJ Pak Sek ya, sudah kita lakukan. Tetapi ada titik kritis yang barangkali akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Dispermades Kabupaten. Monggo Pak Sek, barangkali evaluasi apa Pak? Pak Inspektur, Mas Imam, Mbak Moro, Mas Ari. Jadi ada satu kalimat sebenarnya yang bagi saya itu menggelitik. Iya. Ketika ternyata temuannya itu saja. Dan itu setiap tahun. Berarti ada yang salah di kita. Ya kan? Bukan desa yang salah, berarti yang salah di kita. Ya, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Ya. Ketika temuan bertahun-tahun hanya itu saja kan berarti yang kebangetan itu bukan desanya, kita berarti. Ya kan seperti itu. Itu Pak Inspektur mungkin ya? Iya. Introspeksi. Introspeksinya kan seperti itu ya. Harusnya kan mestinya setiap tahun itu Pak Sek. Temuannya kan harusnya berbeda, bukan yang sama. Ketika tiap tahun sama berarti tidak ada pembinaan sama sekali seperti itu. Itu kalau kita mau jujur introspeksi kan seperti itu. Cuma memang dalam hal beberapa hal memang kita kadang-kadang mengalami banyak suatu saat waktu-waktu yang kita menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya. Dan saya kemarin kebetulan bareng dengan Pak Inspektur mengikuti kegiatan pelatihan di Semarang, Pak Inspektur yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kebetulan saya sendiri mengikuti hampir 8 gelombang dari berbagai kabupaten, dari berbagai desa dan kecamatan. Saya banyak sekali belajar tentang proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di luar Batang. Dan saya jujur, Batang menurut saya masih harus banyak belajar, banyak banget, harus belajar. Saya mungkin bisa ngomong kepada mereka, tapi jujurnya saya belum melakukan di Batang, makanya saya sering menyampaikan ke mereka itu ya ekstrim. Kalau kepingin kalian itu, karena secara permasalahan desa hampir sama, terutama di dalam adanya ancaman-ancaman dari dalam dan luar. Dari dalam itu ya mungkin internal, dalam tanda kutip kondusivitas di internal,
dari luar mungkin ada pengawasan dari masyarakat, LSM dan sebagainya, dan itu sama. Maka dalam tanda kutip saya sering mengingatkan mereka kalau mau studi bandel ke Batang, karena kalau studi Batang itu mana nanti kalian akan merasakan PD, karena ketika di Batang mereka sebenarnya jauh lebih bagus daripada Batang. Kalau Batang yang lebih bagus kalian akan minder. Jadi studi marilah ke Batang karena saya yakin kalian akan PD. Itu dalam tanda kutip introspeksi saya, dalam tanda kutip selaku pelaku di Sumades yang jarene pembina desa ya. Itu sampai ekstrim kayak gitu, Pak. Sampai ekstrim kayak gitu. Dan itu faktual. Terus kemudian ketika kita bicara dari proses perjalanan ke sebagian Pak Inspektur sampaikan, masih sampaikan kita di POAC, di siklus manajemen, di perencanaan. Di perencanaan kita bertahun-tahun nggak pernah bisa menyusun perencanaan tepat waktu, nggak pernah bisa. Rata-rata sampai hari ini meskipun PPDI demo minta siltap dari Januari, ternyata sekarang belum bisa menyusun APBDes bener-bener real dari bulan Januari, nggak ada. Rata-rata baru siltap ya antara Februari Maret Februari Maret. Maka ketika ada 2-3 bulan yang tersia-sia waktu itu sudah masalah. Itu sudah permasalahan bibit masalah. Baik dalam proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban itu sudah masalah. Terus kemudian ketika kemarin dari inspektur juga melakukan kegiatan apa yang namanya evaluasi kinerja perencanaan bukan evaluasi kinerja perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa, kan lebih fokus kemarin kan di proses perencanaan. Betul, jadi dimulai dari RPJMDes. Dimulai dari RPJMDes, mereka menyusun bisa jadi nggak sesuai dengan bisa jadi copy paste bisa jadi atau yang menyusun bisa jadi bukan tim yang benar-benar itu sudah menjadi masalah, atau bisa jadi menyusunnya karena dioyak. Ketika dioyak berarti kan karena posisi kesusu dan jahit juga masalah. Terus kemudian di proses RKPD juga sama. Makanya salah satu hal kemarin saya sampaikan itu paling awal dimulai dari perencanaan itu perdes kewenangan itu wajib ada. Perdes kewenangan wajib ada pun harus disesuaikan dengan kondisi desa. Betul. Tidak copy paste sesuai dengan di Permendagrinya. Contoh di Batang ada wilayah laut, gunung ono kewenangan tambatan perahu. Itu kan nggak lucu. Andai kan dilaksanakan nggak salah karena itu perdes kewenangannya ada, tapi ketika dilaksanakan kan lucu, tambatan paru ngopo itu kan seperti itu. Maka dimulai dari itu. Terus kemudian kemarin juga kita ada penyelenggaraan batas desa, alhamdulillah Batang selesai. Terus baru kemudian diproses di penyusunan perencanaan. Kemarin dari hasil evaluasi dari inspektor itu kan desa itu dimulai dari ketika proses penyusunan RPJMDes menganggap di Sumades tidak pernah dalam tanda kabupaten membuat juknis penyusunan RPJMDes yang kemarin kan temuannya seperti itu. Kami sudah sampaikan juga dan sampai sekarang juga mungkin kami belum. Nah ini kekurangan kami juga Pak Inspektur sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita belum menyusun tentang juknis tata cara penyusunan RPJMDes. Termasuk juga ini juga nanti barangkali butuh campur tangan dari jenengan Pak Inspektur dengan adanya tambahan masa jabatan 2 tahun ini. Betul seharusnya kan ada perubahan RPJMDes. Dan ini juga Batang mohon maaf belum. Sudah saya sampaikan kepada yang terkait. Tapi juga belum. Ya ini barangkali ini untuk bareng lah. Mau dikat boleh, dianus nggak apa-apa. Dan itu evaluasi kita. Jadi kita tidak hanya dalam tanda kutip nyalah ke desa, tapi ternyata di kita sendiri kurang. Seperti itu. Terus kemudian di proses penyusunan perencanaan yang tepat waktu itu Mas Imam. Jadi ada beberapa kabupaten yang kami anggap lebih bagus dari Batang. Contoh ada Rembang, terus kemudian ada Boyolali, ada Klaten itu
Betul, berarti kita jenjang-jenjang itu harus benar-benar berjalan barengan Pak Inspektur. Kecamatan berjalan beneran. Jadi orang langsung dismades atau ketika ada masalah inspektorat. Tapi mereka juga terlibat. Contoh begini, jadi proses penyusunan RKPD itu sampai dalam tanda kutip agar dalam upaya mereka mencapai target 1 Januari itu sudah bisa jalan. Itu bulan September itu masing-masing desa di penyusunan RKPD itu paparan oleh di hadapan camat. Dan itu menurut saya sangat perlu dicontoh oleh Batang sebenarnya. Dan ini apakah perlu sebuah perbu sendiri untuk mengatur itu atau bagaimana kurang tahu nanti Pak Inspektur. Jadi atau juknis yang perbu. Jadi di beberapa kabupaten yang bisa tepat waktu itu di bulan September, November sampai November itu setelah proses musdes itu paparan di tingkat kecamatan, termasuk dalam tanda kutip proses penyusunan RAB-nya. Kita selama ini kan kesulitan RAB-nya karena tidak bisa menyusun sendiri, dan mereka ternyata bisa dengan sebuah pola tertentu. Ya mungkin saya pun udah bisa dalam mengambil ilmu mereka. Maka dalam tanda ketika di proses-proses itu sudah ada tentang kewenangan, terus kemudian perencanaannya sudah baik, baru kita bicara di proses pelaksanaan. Di proses pelaksanaan memang kita juga tidak menyalahkan sepenuhnya desa, Pak Inspektur. Kadang-kadang desa Nyun Sewu juga apakah pembagian tugas itu tidak bisa dilaksanakan? Karena logika sekarang kan dengan adanya proses perekrutan perangkat CAT kan logikanya kan harusnya sudah melek IT semuanya. Tapi jangan bisa melihat ketika di bawah yang kerja siapa. Ya orang-orang itu saja. Kalau dari 10 orang ya 2 atau 3. Yang lain-lainnya tidak. Karena ketika kemarin kami dari beberapa desa di beberapa kabupaten lain itu kadesnya itu mumpuni dan benar-benar memberdayakan semuanya. Semua perangkat itu harus tahu tugasnya dan diberi tugas semuanya Pak Inspektur, sehingga proses berjalan bareng. Dan ada desa yang setiap bulan itu meeting dan paparan masing-masing perangkat, dan menurut saya itu perlu dicontoh oleh kita, oleh Batang. Makanya saya katakan apakah perlu nanti juknis yang sampai detail seperti itu sehingga menjadi acuan untuk bawah, karena kadang-kadang di bawah itu kalau merasa tidak ada surat dari kabupaten dalam tanda Desmades, mereka nggak melangkah, nggak melangkah. Sering saya sampaikan Pak Inspektur, proses RKPD, proses MD itu kan kewajiban kades secara undang-undang, dan itu tidak diatur oleh detail. Itu nunggu di Desmades nggak ada, langsung undang-undang langsung ke desa. Tapi kenyataannya seperti sekarang di semua kabupaten itu ya tetap menunggu perintah atau menunggu instruksi atau arahan dari di tingkat atasannya. Dan ini ya mungkin budaya yang hati-hati bagus dan hati-hati, tapi akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah kelemahan yang membuat tidak terlaksananya sebuah proses. Dan ini juga untuk mengurai ini, ya kita harus bareng-bareng juga caranya bagaimana. Terus kemudian di pelaksanaan ini juga hampir sama, itu kita budaya baca kan tidak semuanya kan Pak Inspektur ya. Jadi tidak semua desa itu memiliki kesepahaman yang sama terhadap sebuah aturan. Itu dari tingkat level desa. Di dalam desa sendiri yang saya sampaikan tadi, yang mau membaca aturan ya paling ya yang keburuan gawean. Nah, orang keburuan gawean nggak mau sama sekali, dan ini juga menjadi sebuah masalah. Sedangkan tantangan terus kemudian sorotan dari luar tidak mau tahu itu. Nah itu. Pernah saya sampaikan begini, sebuah proses begini juga Pak Inspektur, di desa-desa. Saya pernah termasuk di beberapa desa yang dalam sorotan tajam dari luar itu luar biasa, enggak kadesnya itu kadang-kadang ngantor aja sembunyi-sembunyi. Sampai mungkin ada sebuah program gini Pak Inspektur, jadi sebelum proses pelaksanaan akhir tahun penyerahan pekerjaan kepada kades, mungkin bagaimana menyusun pola audit terhadap pekerjaan.
apakah kalau inspektorat semua jelas nggak mungkin, ya kan? Apakah suatu ketika juga hampir sama juga perlu pelatihan dari inspektorat bersama PUPR terhadap pendamping desa. Jadi proses audit atas hasil pekerjaan sebelum pekerjaan itu diserahkan kepada Kades. Maka dalam tanda kutip kalau dari penyerahan dari TPK kepada Kades sudah diaudit, maka ada proses untuk perbaikan. Maka Kades ketika menerima hasil pekerjaan dalam tanda hampir sudah 80% sudah sesuai. Karena selama ini semua dampak itu yang nanggung Kades semuanya, dan Kades tidak tahu sama sekali tentang teknis. Barangkali itu juga sebuah masukan juga agar untuk penyiapan desa. Dan yang terakhir memang di pertanggungjawaban, di pengawasan, sebelum pengawasan inspektur personelnya juga banyak. Terus kemudian juga tidak lepas juga dari dukungan anggaran ya Pak yang terbatas. Kami lebih lagi Pak Inspektur, kami lebih lagi, kami nggak dalam ini sampai hari ini pun kami belum pernah turun ke desa untuk proses pengawasan. Dalam proses mulai dari Januari sampai Oktober ini, baik Bankeu, baik DD, ADD, BHP kita belum turun sama sekali. Dan itu juga menjadi kekurangan kami juga. Dan yang terakhir di pertanggungjawaban ada 4 laporan yang harus disusun Kades. Sebagaimana Pak Imam tersampaikan, ada laporan pertanggungjawaban, laporan penyelenggara pemerintah, baik akhir jabatan, terus kemudian akhir tahun, terus kemudian ada laporan yang khusus kepada BPD, dan ini di Batang juga perlu sebuah penegasan kembali Pak Inspektur. Apakah semua desa sudah melakukan itu semua atau tidak? Ini juga menjadi sebuah titik pertanyaan yang harus kita jawab suatu ketika ke depan. Dan makanya dalam tanda kutip memang betul. Namun saya perlu sebuah aturan tersendiri dilakukan oleh Bupati, keterkaitan dari proses perencanaan, terus kemudian pelaksanaan, pengawasan sampai tentang pertanggungjawaban itu. Kami masih mendapat tagihan SPJ dari BPK itu dari tahun 2018 Pak Inspektur, kita belum bisa menyelesaikan Bankeu. Iya, kita belum bisa. Mungkin itu gambaran yang dari kami, barangkali itu menjadi sebuah refleksi untuk kita semuanya, agar ke depan kita bareng-bareng antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Demikian Mas Arif. Oke, terima kasih sekali Pak Sek, luar biasa sekali. Sebuah evaluasi dan refleksi. Kami pun juga tidak menyalahkan apa yang di tingkat desa lakukan. Tentunya kita yang ada di Provinsi pun juga butuh refleksi. Sebuah bijaksana pemikiran yang luar biasa oleh Pak Sekretaris. Tentunya banyak sekali yang kadang harus kita benahi juga di tingkat kita juga Pak Inspektur. Sehingga butuh arahan Pak Inspektur ke depan kita harus seperti apa nih kolaborasi kita. Tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris memang butuh ada sebuah komunikasi, koordinasi yang tentunya melibatkan semua pihak. Sehingga harapan kami semua elemen masyarakat, baik itu kami yang di tingkat kabupaten, kecamatan, pendamping desa, yang tentunya juga ada semacam satu pemahaman yang sama. Sehingga ketika ada semacam inspektorat turun ataupun mungkin dari kelembagaan BPK turun, ini ada semacam satu konsep yang tentunya di dalam penilaian, di dalam evaluasi itu pas seperti itu. Mungkin bisa dapat arahan Bapak dari Pak Inspektur. Mungkin sebelum saya Mbak Woro sedikit ada siapa Pak Woro? Iya. Nanti setelah itu baru saya closing statement. Pak Woro. Khususnya juga barangkali kemarin alhamdulillah Bapak. Ya, dari hasil evaluasi kemarin. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan deh terkait evaluasi yang telah kami laksanakan untuk awal tahun. Memang benar seperti yang Pak Sek sampaikan terkait dokumen-dokumen perencanaan. Memang dari beberapa desa memang itu kemarin sudah kami rekap terkait dengan hasil apa dokumen-dokumen itu apakah memang sudah tersedia atau belum. Itu kami lakukan pada saat awal-awal tahun. Dan ini pun untuk tahun 2025 nanti kami juga akan melaksanakan seperti itu Pak. Kaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen untuk pembangunan. Itu keuangan juga pembangunan itu. Terkait dengan dokumen memang beberapa sudah menyusun Pak.
cuma itu masih dalam bentuk soft copy. Jadi belum diformalkan. Jadi kami ke sana pun kalau mau lihat di Siswadesnya memang sudah terpenuhi semua. Itu sudah ada semua dokumennya. Tapi ternyata fisiknya, kopinya yang sudah diformalkan itu sebagian besar itu memang belum disiapkan. Jadi pada saat kita ke sana baru semuanya di print. Itu terkait dengan dokumen perencanaan. Yang kedua, kegiatan kami itu terkait dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Memang terkait dengan itu harapannya kemarin memang sebagian besar dari sampling dari 8 desa yang sudah kami laksanakan itu semua ada pada dokumen LPPDes-nya yang belum semuanya sesuai dengan ketentuan pada Permendagri 46. Itu semua belum ada dan alhamdulillah kemarin dari pihak Bapermas sudah memberikan kesempatan dari semua desa untuk mendapatkan semacam format yang untuk biar dari semua desa seragam. Harapannya pada saat nanti kami untuk tahun 2025 ini akan melakukan evaluasi lagi, kita tidak perlu membawa banyak dokumen, tapi cukup dari LPPDes kita potretnya dari desa itu bisa kita lihat dari LPPDes-nya. Dan itu pun harapannya dari pihak camat itu juga sudah melakukan evaluasi. Apa sih kendala yang dihadapi, apa sih keberhasilan yang sudah dilaksanakan di desa. Betul. Namun memang untuk saat ini memang belum, dan ini pun kami pada bulan ini kami juga melaksanakan binwas camat terkait untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Apa sih yang sudah dilakukan oleh camat untuk pemerintah desa? Itu pun sampai sekarang pun belum mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan bahwa dari pihak camat untuk melakukan fasilitator untuk ke desa itu belum semua ada. Itu terkait dengan yang binwas. Dan rencana ke depan untuk kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Ini kami akan melakukan sinergi pengawasan nanti, baik dengan camat, dengan Bapermas juga, mungkin dari pendamping. Harapannya pada saat kita melakukan evaluasi kinerja, nanti untuk langsung untuk melakukan evaluasi, ini masih dalam wacana dengan metode untuk kaitannya evaluasi. Nanti dari pihak kecamatan maupun dari pendamping desa nanti langsung melakukan evaluasi dan itu pun hasil kinerjanya nanti yang menentukan dari camat maupun dari pendamping. Itu kan mereka secara langsung itu camat akan melakukan pembinaan atau binwas kepada penyelenggara pemerintah desa. Dan itu pun nanti setelah mendapatkan nilai-nilai dari Pak Camat maupun dari pendamping, nanti kita tim dari kabupaten, inspektorat dengan Bapermas yang nanti menentukan peringkatnya dari desa mana sih, dari poin-poin desa yang menjadi andalan dari masing-masing kecamatan, itu nanti kita evaluasi. Itu metode kami yang kami akan laksanakan mungkin tahun depan. Itu sudah kami masukkan PKPT. Mungkin itu gambaran sekilas Pak kaitannya dengan tusi kami. Terima kasih Bu Woro, luar biasa sekali, lengkap. Tadi disampaikan karena beberapa minggu yang lalu kita juga melaksanakan Bintek laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ya Bu ya. Permendagri nomor berapa? 46 tahun 2016, luar biasa. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab kepala desa dalam proses untuk penyusunannya, yang tentunya melalui camat minimal 3 bulan setelah penyelenggaraan ya Bu ya. Nah, itu menjadi sebuah evaluasi juga. Dan harapan kami apa yang telah disampaikan beliau, tentunya ini tadi Pak Inspektur, apa yang sudah disampaikan Pak Sekretaris, tadi ditambahkan juga dari Pak Imam dan mungkin Bu Woro, barangkali ada beberapa hal statement ataupun mungkin komunikasi koordinasi yang semua elemen itu terlibat. Harapan kami evaluasi kita yang sudah kita refleksikan, kira-kira apa ini Pak yang perlu disampaikan teman-teman. Terima kasih Pak Moderator sebagai closing statement dari Inspektorat. Mungkin kegalauan Pak Sek sudah sebagian terjawab oleh Bu Woro tadi ya. Di antaranya saya melengkapi saja ya. Yang pertama ini ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan perencanaan.
butuh regulasi, Pak. Nah, Kita akan mencontoh pemerintah daerah di Undang-Undang 25 kalau tidak salah ya, tentang pertahanan pembangunan nasional. Itu kan dirinci, Pak. Bulan ini muncul RPJM, bulan ini RKPD, sampai dengan RKPD, bahkan evaluasi ke gubernur pun ada jadwalnya. Nah, nanti mungkin di Perbup itu diatur seperti itu. Nah, rinciannya sampai ke detail mungkin nanti di SOP, Pak. Ya, diturunkan ke SOP ya. Jadi itu regulasi yang pokok nanti. Nah, nanti ini bisa dibicarakan koordinasi ya dengan terkait headingnya di Dispernages. Mungkin bisa ke Bapeda, bisa ke Inspektorat, bisa ke yang lain. Ini yang pertama. Nanti bisa terjawab Pak Tony ya. Yang kedua terkait dengan rencana Bu Woro di tahun 2025, alangkah sebaiknya sebelum memulai itu ada koordinasi. Jadi koordinasi antara pengawas ya APIP, kemudian Dispermades, kemudian camat dan pendamping desa. Itu mungkin dikemas dalam suatu rakor ya, membahas nanti bagaimana sebelum itu turun ke desa. Jangan sampai nanti masing-masing komponen itu pendamping dia punya interpretasi sendiri, camat sendiri. Itu nanti malah bingung ya. Kita satukan bahasa. Bagaimana nanti kita mengevaluasi ke bawah itu seperti apa. Penerjemahan aturannya seperti apa nanti sudah kita dikoordinasikan dulu ya. Nah, itu yang kedua, nanti langkah konkretnya seperti itu. Jadi, tadi juga langkah konkret regulasi, ini koordinasi langkah konkret, dan yang ketiga ini adalah kita perlu ada penekanan ke desa kembali, yaitu tentang administrasi. Administrasi secara teori bukan merupakan pekerjaan pokok, tapi itu adalah bukti real bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Ya. Apa artinya kita melaksanakan betul-betul real dilaksanakan, tapi tidak ada administrasinya. Bu Woro meriksa, Pak Imam meriksa, ada aduan, kita tidak bisa buktikan itu. Nah, makanya itu administrasi perlu dilakukan kembali, Pak Tony. Apapun bentuknya itu perlu ditekankan. Yang tadi kata Pak Imam tidak merupakan lembur semalam, Pak ya. Ya. SPS, iya. sistem kebut semalam. Ya. Tapi apa kita laksanakan ya sudah kita sekaligus mengerjakan administrasinya. Sehingga pada saat dibutuhkan sudah clear and clean ya. Sehingga semuanya tidak perlu takut, semuanya sudah beres dan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu sebagai closing kami akhir. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inspektur, luar biasa sekali. Dan tentunya ini menjadi sebuah refleksi kita bersama bahwa ternyata desa yang baik, desa yang bersih, desa yang akuntabel diawali dari teman-teman yang ada di desa. Kami pun juga refleksi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Tentunya harapan besar kita mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini menjadi semacam informasi, menjadi semacam refleksi untuk ke depan lebih baik. Harapan kami seperti itu. Dan tentunya kalau kita melihat sebuah paradigma ke depan, konsep dari sebuah inspektorat ini tidak seperti target seorang pencuri yang harus kita hakimi, terus kita lakukan sebuah hukuman, tetapi ada sebuah pembinaan, Bapak ya. Konsep viktimologi ini kami ingin mencoba ada semacam edukasi, pembinaan secara dini, sehingga mudah-mudahan ke depan ada sebuah sinergi yang akan kita bangun dengan dinas terkait, kecamatan, pendamping desa, dan tentunya ada semacam sinergi ke depan agar nantinya desa akan menjadi lebih baik untuk administrasi ke depan. Dan sebelum kita tutup, ada pantun ini Pak. Kalau ada pedang lukai tubuh, masih bisa harapan sembuh. Tetapi kalau BPK mencari temuan yang dicari, kemana obat tidak dicari. Dan tentunya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, dan alhamdulillah materinya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan harapan kami Sobat Desa bisa ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak.